Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang, salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan melihat dan menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam Renungan 79 saya beri tema diberkati dan dilindungi. Kita akan melihat Mazmur 5 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Alkitab mencatat begitu banyak janji Tuhan bagi orang benar. Ya. Namun kita lihat di sini siapakah orang benar menurut Alkitab. Sehingga Allah begitu memperhatikannya. Ada banyak janji dalam Alkitab tentang orang benar. Menjadi pertanyaan siapa orang benar menurut Alkitab. Orang yang pertama kita lihat orang benar bukan karena benar atau sudah sempurna. Tetapi karena dibenarkan melalui kasih karunia Allah. Melalui Tuhan Yesus Kristus. Lewat salib, pengorbanan, kematian Yesus membenarkan kita. Yang kedua, orang benar adalah mereka yang hidup takut akan Allah. Hidup saleh, jujur, hidupnya tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah, dan menjauhi setiap kejahatan. Itu orang benar menurut Alkitab. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab ada contoh orang benar. Kita tahu bersama tokoh Alkitab yaitu Ayub. Coba kita lihat Ayub 1 ayat yang pertama, firman Tuhan bilang seperti ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub adalah orang benar. Yang berarti karena dia hidup dalam kesalehan. Dia hidup jujur, dia hidup takut akan Allah, hidupnya bergaul dengan Allah. Dan kehidupan Ayub harus menjadi teladan bagi kita yang hidup sekarang ini. Di dalam Mazmur 5 ayat 13, ayat pokok kita temukan ada dua janji Tuhan bagi orang benar. Yang pertama, orang benar dikatakan diberkati. Orang benar diberkati oleh Tuhan. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, Jemaat GPDI El Shaddai Magelang, setiap kita yang mendengar firman Tuhan, kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah sumber dari setiap berkat yang kita terima. Firman ini menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan memberkati orang benar. Artinya sejauh kita hidup menurut kehendak-Nya, kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, hidup dalam pergaulan dengan Allah, kita dapat mempercayai bahwa berkat Tuhan itu akan mengalir di dalam hidup kita. Dan Tuhan pasti mengerjakan itu bagi kita, bagi orang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, dan orang yang hidup takut akan Tuhan. Kita perhatikan kehidupan Ayub sebagai orang benar, orang yang saleh, orang yang jujur, yang takut akan Tuhan, yang hidup bergaul dengan Allah. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Ayub 1 ayat 2 dan ayat 3, dikatakan ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Ayub adalah seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ini adalah satu gambaran kehidupan orang benar, bahwa Tuhan memberkati orang benar itu. Namun bukan berarti hidup benar, kita berusaha untuk hidup benar karena ternyata kita punya tujuan untuk kepentingan pribadi kita. Ada banyak orang yang berusaha untuk hidup benar, hidup setia, melayani Tuhan karena ternyata tujuannya supaya diberkati dengan limpah. Ya tentu sebagai orang benar kita tidak berfokus kepada hal itu. Ya.
Bukan berarti hidup benar supaya diberkati, ya. Dan kita berharap seperti Ayub yang memiliki banyak harta. Kita paling kaya dari orang lain. Bukan seperti itu ya. Tetapi orang benar pasti akan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Orang benar itu gak akan berkekurangan. Selalu dicukupi oleh Tuhan. Ada orang-orang yang saya jumpai yang bersyukur buat setiap berkat Tuhan. Mereka bukan orang yang kaya, yang banyak harta. Ya. Tapi mereka bersyukur karena mereka menikmati setiap berkat Tuhan. Ya, bahwa kehidupan mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Tidak berkekurangan. Ya. Selalu dicukupkan oleh Tuhan. Ya. Karena yang terpenting ya di dalam setiap kehidupan orang benar, kenapa dia harus hidup saleh, kenapa dia harus jujur, kenapa dia harus hidup takut akan Tuhan, bergaul dengan Allah. Karena hanya Tuhan yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Orang benar akan selalu bersyukur atas setiap berkat Tuhan, apapun berkat itu, mau berkat besar, berkat kecil. Ayub saat mengalami penderitaan, saat semuanya hilang darinya, karena Tuhan menguji dia. Tetapi Ayub tetap bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat, karena memang Ayub hidup saleh, hidup jujur. Ya, fokusnya bukan karena harta, kekayaan yang melimpah. Tapi dia ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang menyelamatkan kehidupannya. Sekali lagi karena yang paling penting dalam hidup orang benar adalah berkat-berkat rohani yang menuntun kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Yang kedua, orang benar itu dilindungi. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kita lihat kemudian pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai pelindung yang memagari orang benar dengan anugerahnya. Anugerah adalah kasih karunia, belas kasihan Tuhan. Ketika kita hidup dalam anugerahnya, ketika kita hidup dalam belas kasihannya, kita sama seperti orang yang dipagari oleh perlindungannya. Ya, dipagari, perlindungannya seperti perisai yang kokoh. Semua hanya karena anugerah, belas kasihan Tuhan. Dan itu juga yang dialami oleh Ayub. Ayub 1 ayat 8, 9 dan ayat 10. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi kita lihat, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Jadi kita lihat gambaran dari kehidupan orang benar ada pada Ayub. Ayub dipagari oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dengan belas kasihan Tuhan, kasih karunia-Nya, dengan perlindungannya, sehingga iblis tidak dapat mengobrak-abrik Ayub. Ya. Tapi ketika Ayub mengalami hal itu karena Tuhan izinkan dia mengalami, diuji imannya. Apakah dia mau tetap percaya kepada Tuhan ketika ada dalam keadaan sulit? Tapi kalau Tuhan gak kehendaki, hidup orang benar itu, anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup bergaul dengan Allah, ya, gak ada satu kuasa pun yang bisa menyentuhnya. Kalau Tuhan tidak kehendaki. Kenapa? Karena firman Allah katakan dia memagari. Perlindungannya seperti perisai, anugerahnya seperti perisai, melindungi orang benar. Saya percaya setiap kita, keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita dipagari oleh Tuhan. Bapak Ibu, Allah adalah perisai yang sempurna dalam segala keadaan. Kita dapat dengan yakin bersandar padanya
Karena Dia adalah Sang Pencipta yang tahu segala sesuatu dan memiliki rencana yang sempurna. Dia tahu segala sesuatu tentang hidup kita. Dan Dia memiliki rencana yang sempurna bagi setiap kehidupan kita, setiap orang yang hidup benar di hadapannya, yang hidup bergaul dengan Dia. Kita lihat apa implikasi dari firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai jemaat Tuhan yang hidup sekarang ini, bahkan kita yang ada di penghujung akhir zaman. Kita lihat yang pertama, kita diingatkan untuk hidup dalam kebenarannya. Taat menjalani kehidupan yang benar di hadapannya. Yang kita lakukan firman Tuhan. Sama seperti Ayub, hidup saleh, hidup jujur, bergaul dengan Allah, takut akan Allah. Yang artinya kita menghormati Tuhan itu. Dan yang kedua, orang benar, orang yang hidup takut akan Tuhan pasti akan menikmati setiap berkat Tuhan. Mau berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Dan menikmati setiap perlindungannya yang melimpah. Tadi kasih karunia, anugerah Allah yang menjadi perisai di dalam kehidupan orang benar. Dan tentu hidup sebagai orang benar tidak selalu mudah. Kita akan dihadapkan pada setiap tantangan. Kita akan diperhadapkan dengan cobaan. Tetapi pertahankan hidup benar sekalipun kita ditinggalkan teman-teman terdekat kita, dicemooh, dan juga mungkin dikucilkan dari lingkungan, dan banyak hal yang kita alami dalam hidup ini, persoalan masalah. Tetap pertahankan hidup benar. Kenapa? Karena dengan hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan menikmati setiap janji Tuhan. Percayalah bahwa Dia adalah perisai yang kokoh. Dia melindungi kita dalam setiap keadaan, dalam kesetiaan kita kepadanya, kita akan mengalami keajaiban anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami nikmati saat ini. Biarlah setiap firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk terus memperlengkapi kami, menegur kami, membawa kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kami percaya orang yang hidup benar, orang yang akan menikmati setiap berkat, setiap janji Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati mereka dalam setiap pekerjaan usaha, dimanapun mereka berada, mereka boleh menikmati setiap perlindungan Tuhan. Ada jemaat yang sakit, kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat mereka alami, pertolongan Tuhan mereka alami dalam menghadapi setiap persoalan, kesusahan apapun Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu nyata bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Yesus, keluarga, jemaat GPDI El Shaddai Magelang memuliakan-Mu. Engkau adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Mu yang penuh kekuasaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin.